Perkabungan adalah sesuatu yang bukan saja bicara tentang duka cita karena orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita, meninggal dunia kembali ke rumah Bapa di sorga. Tapi perkabungan juga mengandung makna yang lebih luas lagi. Ada sesuatu yang hilang atau ada seseorang yang hilang dari hidup. Misalnya orang yang berkabung juga karena sakit penyakit. Ada kesehatan yang hilang. Ada tubuh yang staminanya baik lalu harus menjadi buruk. Ada yang hilang. Dan yang hilang itu pun harus dimakamkan. Harus dipusarakan. Atau mungkin juga perkabungan itu berbicara tentang hilangnya sebuah sukacita. Dan sukacita itu harus dipusarakan, dimakamkan. Tidak ada lagi tawa gembira, yang ada hanyalah duka, tangis, ratap yang pedih dan sedih. Dan masih banyak bentuk-bentuk perkabungan, dan perkabungan. Namun sesungguhnya, apa yang hilang dan dimakamkan itu memang tidak akan ada lagi. Tapi bukankah apa yang hilang dan apa yang pergi atau apa yang dimakamkan itu sesungguhnya meninggalkan pusaka, meninggalkan warisan, meninggalkan kenangan, dan mengingatkan bahwa kita dulu pernah bersukacita, kita dulu pernah sehat, kita dulu pernah gembira, kita dulu pernah jaya, kita dulu pernah bersama, hanya memang sekarang sudah tidak bersama lagi. Apapun yang hilang dan dipusarakan itu, mari kita lihat dari sebuah persepsi baru, yaitu selalu ada pusaka mengatasi segala pusara. Selalu ada yang ditinggalkan dan yang ditinggalkan itu adalah hal yang baik dari yang pergi meninggalkan. Mari kita belajar pusaka yang mengatasi segala pusara dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini. Sabda Tuhan yang menyapa kita dari Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah jadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 30 ini merupakan sebuah mazmur puji-pujian. Mazmur ucapan syukur yang menurut catatan penafsir adalah dari Daud. Apa yang dia syukuri? Ada sebuah peralihan atau perubahan yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau mau dibagi 3 babak, maka Mazmur 30 ini mengandung sebuah pesan. Yang pertama, perubahan yang pemazmur alami adalah dari sebuah kondisi sakit, penyakit, lalu Tuhan pulihkan. Ada kesembuhan. Lalu yang kedua, babak keduanya adalah dari duka cita, kepedihan, kesedihan, diganti jadi gembira, sorak-sorai, dan penuh dengan kesukaan. Dan yang terakhir adalah dari yang tadinya berkabung, kain kabung itu dibuka dan diganti dengan kain sukacita. Semua perkabungan-perkabungan yang lalu diubahkan oleh Tuhan ini yang membuat Mazmur bisa berterima kasih dan menerima semua yang sudah dimakamkan itu, yang sudah dipusarakan itu dengan hati yang legowo, hati yang lega. Tapi memang perlu waktu untuk itu. Dan pemazmur meyakininya. Pemazmur punya iman yang menyebabkan dia bisa berproses dengan baik untuk melihat bahwa Tuhan sedang memproses dia. Tidak selamanya seorang sakit akan ada masa sembuh, atau kalau dia mati pun sebenarnya dia sembuh. Tidak selamanya orang meratap tangis tak henti-henti. Ada masanya air mata menjadi kering dan jadi mata air kehidupan yang membuat justru bisa menguatkan orang-orang lain yang perlu penghiburan.
Begitu juga ada masa-masa di mana perkabungan itu yang digambarkan dengan kain kabung yang berarti kain duka cita karena kehilangan seseorang yang meninggalkan hidup kita, itu diganti pinggang kita diikat dengan sukacita. Kenapa diikat dengan sukacita pinggang itu? Karena menandakan itulah yang memberikan kepada kita justru kelegaan. Ikat pinggang sukacita yang Tuhan buat kita tidak lagi menjadi kedodoran dengan perasaan-perasaan galau dan hancur. Dan membuat jadi rapi ketika ikat pinggang dikenakan itu membuat seorang yang mengenakan yang menjadi tampak rapi. Dan inilah yang Tuhan lagi rapihkan lewat masa-masa perkabungan itu. Tuhan lagi ikatkan pinggang kita dengan kain sukacita mengganti kain kabung. Supaya dikatakan apa? Ketika kita berikat pinggang sukacita, ada jiwa yang menyanyikan mazmur tanpa berdiam diri. Tidak larut di dalam kesedihan, maksudnya tidak berdiam diri. Tidak hanyut di dalam sebuah kehilangan atau perasaan ditinggalkan. Tidak larut pula di dalam perasaan duka cita yang berkepanjangan. Duka cita bisa 1-2 hari atau beberapa bulan dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, ujungnya nanti adalah sukacita. Entah itu kapan. Karenanya ketika orang memang mengalami perkabungan, yang dia ingat adalah yang ada di dalam pusara itu, yang sudah dimakamkan, pengen tumbuh lagi, pengen hidup lagi, pengen yang dimakamkan itu bersama lagi. Tetapi Tuhan mengatakan tidak, itu sudah dipusarakan. Sekarang bagian dari kita yang beriman adalah melihat pusaka di atas pusara. Melihat pusaka yang melampaui segala apa yang sudah termakamkan, segala apa yang sudah hilang dan tidak ada lagi. Ada pusaka yang lewat itu semua Tuhan sedang mengajarkan. Kenapa pemazmur bisa bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang dia alami? Perubahan-perubahan dari sakit menjadi sembuh, dari duka cita menjadi sukacita, dari berkabung menjadi lalu kemudian dia bangun lagi. Karena ada perlindungan cinta agung dari Tuhan. Inilah yang menyebabkan kabung duka yang berpayungkan luka hati karena merasa ditinggalkan dan berkidungkan lara atau sengsara itu Tuhan ubah. Perlindungan cinta agung Tuhan mampu mengubah dan menggubah hidup kita yang tadinya penuh kabung duka menjadi kubangan baka, yaitu menjadi tempat kekal dan abadi di mana sukacita sejati itu akan tinggal di sana, berkembang biak di sana, dan akhirnya hidup seseorang yang sudah dilindungi oleh cinta agung Tuhan akan bertembangkan pusaka. Sesuatu yang tetap menetap di dalam hati, warisan yang tak pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Bukan warisan atau pusaka harta benda yang bisa dipegang lalu hilang. Tapi sebuah pusaka warisan cinta kasih, iman, pengharapan, teladan yang sudah diberikan. Itu yang menjadi lebih bernilai dan itu sebenarnya yang paling menghibur kita. Karena mari saat kita mengalami perkabungan untuk apapun yang sedang atau sudah dipusarakan atau dimakamkan, lihat Tuhan lagi mau menyampaikan pusaka di atas pusara-pusara itu. Yaitu pusaka cinta kasih Tuhan yang agung, yang abadi, yang akan mengubah segala macam kabung duka cita kita menjadi kubang baka penuh sukacita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo lihat bahwa di atas pusara yang memang sudah tidak ada nyawa lagi di sana, ada pusaka cinta Tuhan sedang berkibar, sedang menudungi dan melindungi kita oleh cintanya yang agung. Apapun hari ini yang kau rasakan datang kepada Tuhan, Dia sungguh Maha Penghibur. Setiap saat Dia tersedia untuk kita, dan setiap saat Dia siaga menolong kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, berserahlah kepada Tuhan tanpa henti, karena Tuhan juga tidak pernah menyerah kalah untuk menolong kita dan mengangkat kita kembali. Amin.